Yang pertama mungkin saya bacakan yang ada di chat, yaitu Ustadz izin bertanya, bagaimana dengan puasa bagi lansia? Seberapa batasan lansia tidak harus berpuasa? Nah, ini pertanyaannya batasan lansia, Ustadz. Kemampuan atau memang ada batas usia begitu? Mungkin dijawab langsung, Ustadz. Ya, tidak ada batasan umur ya. Kembali kepada kesehatan masing-masing. Jadi persoalannya bukan soal lansia atau usianya ya, tapi persoalannya kembali kepada kesehatan masing-masing. Ada yang sudah tua 80, 90 masih sehat, Masya Allah ya, subhanallah. Ya berarti dia masih kuat puasa, silahkan. Tapi ada yang, mohon maaf, misalnya usia 60, ya, misalnya ya, tapi sudah nggak kuat berpuasa. Jadi kembali kepada istitoah, kepada kemampuan ya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun tu'amu masakin. Jadi yang diinginkan atau yang dimaksudkan ilat ataupun sebab ada rukhsahnya, ada dispensasi itu adalah orang yang merasa berat. Nah, intinya di situ ya. Ilatnya dalam sebab dispensasi itu adalah karena beratnya. Berat karena usia, berat karena pekerjaan, berat karena perjalanan, atau berat karena macam-macam lah ya. Safar itu tadi juga karena diantaranya ya au ala safarin. Nah, kalau safar kan tersendiri ya. Safar ini juga ada digabung antara perjalanan dan beratnya. Ada yang bertanya misalnya, kalau kita ke Jakarta bagaimana Ustaz? Apakah boleh yang tidak berpuasa ya? Kita tanya dulu. Anda berangkatnya pakai apa? Pesawat misalnya kan 1 jam tidak capek, berarti teruskan saja puasanya. Tapi kalau pakai misalnya kereta, pakai bis ya, yang berat, maka boleh untuk tidak puasa. Jadi kembali kepada kemampuan yang bersangkutan. Allahu a'lam bishawab. Monggo. Ya, Ustaz. Ini menyambung, Ustaz. Jadi dengan tadi yang bagi yang meninggalkan puasa kan ada yang harus qadha dan harus membayar denda dan sebagainya. Ini biasanya pertanyaan ibu hamil, Ustaz. Nah, ini ada yang bertanya masuk chatnya ke saya pribadi. Pada tahun lalu itu 1 Ramadan qadarullah itu melahirkan. Nah, sampai sekarang menjelang 1 pekan menjelang puasa ini belum membayar karena memang sedang memberikan ASI kepada anaknya dan merasa tidak mampu untuk mengqadha puasa gitu. Nah, ini bagaimana, Ustaz? Ya. Baik. Nah, merasa tidak mampu ini kan relatif ya. Jadi kembali kepada azam ya. Saya kembalikan kepada azam itu kemauan tekad bulat yang bersangkutan. Karena yang mengalami seperti itu kan bukan hanya kita ya sendiri ya, banyak orang lain yang seperti itu. Kawan-kawan kita coba share ya kepada ibu-ibu yang lain ya, kondisinya konsultasi kepada dokter ya, dokter yang ahli di bidang ibu-ibu itu ya, di bidang kehamilan. Coba ditanya konsultasi, kalau misalnya dari sisi kesehatan itu tidak ada resikonya, ya monggo. Artinya diusahakan untuk mengqadha. Tapi sebelum mengqadha dilunasi dulu fidyahnya tadi ya. Ditunaikan dulu fidyahnya, dibayar 1 hari 1 mud tadi yaitu 6,5 ons, dibayarkan itu untuk membebaskan kita dulu. Kalau ada kesempatan mengqadha, ada kemampuan, maka diqadha semampunya. Dicoba dulu lah. 1-2 hari dicoba. Kalau misalnya betul-betul ya nggak mampu, nah baru Allah la yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah Maha tahu ya dengan kekuatan kita. Jadi kita coba untuk berpuasa dulu. Kalau memang betul-betul nggak kuat, berarti ya Allah alam ya. Jadi sudah ma'fu lah mudah-mudahan ya. Sudah, itu adalah ma'fu. Yang penting adalah bayar kafarat dulu. Baik, ada lagi yang lain monggo. Ya, ini dilanjutkan dengan pertanyaan tadi membayar fidyah, Ustaz. Nah, dalam membayar fidyah itu diberikan kepada fakir miskin. Nah, untuk memberikan itu lebih baik lewat mana? Apa lewat masjid? Terus niatnya apa? Juga sebelum terbit fajar. Bagaimana caranya? Apa tiap hari atau dikumpulkan beberapa hari begitu? Monggo, Ustaz. Baik. Jadi untuk membayar fidyah ini ya ada
sebagian ulama yang mengharuskan itu adalah seperti ada kemiripan ya dengan zakat fitrah, yaitu dengan membayar beras ataupun makanan pokok yang kita makan sehari-hari ya. Tapi ada juga yang membolehkan untuk diteruskan dengan uang. Nah, saya kira pendapat kedua ini lebih fleksibel ya. Jadi diuangkan sejumlah makanan yang biasa kita makan pada satu porsinya itu berapa, kita berikan, kita teruskan. Nah, adapun ketentuannya ya tidak seperti sebelum terbitnya tadi enggak ya. Jadi pokoknya semampunya. Artinya sesegera mungkin ketentuannya itu ya. Tidak harus seperti pada saat puasa itu. Maksudnya tidak seperti niat, posisinya kan niat tadi sebelum fajar. Nah, ini berbeda ya. Jadi untuk fidyah ini lebih longgar, tapi sebisa mungkin. Sebisa mungkin misalnya kalau, mohon maaf ya, menurut prediksi dia hamil dan dia nggak mampu melaksanakan puasa 1 bulan penuh, 30 hari misalnya, ya sudah dibayarkan langsung, diakumulasi di depan misalnya, itu lebih baik ya, karena dia memang tidak mampu. Atau misalnya dicicil tiap hari juga nggak apa-apa. Jadi tidak ada ketentuan yang saklek dalam hal ini. Yang penting adalah sesuai dengan kelonggaran masing-masing. Allahu a'lam bishawab. Iya, teman Ustaz. Semoga yang bertanya tentang fidyah dapat memahami dengan jelas yang disampaikan Ustaz Imam. Baik, berikutnya tentang zakat mal ini Ustaz. Nah, ini ada yang bertanya zakat mal karena kan bulan Ramadan ini bulan kedermawanan begitu Ustaz. Nah, ini ada yang bertanya terkait zakat mal ini sebaiknya kapan dilaksanakan? Apakah boleh dirapel saat bulan Ramadan atau harus pas sesuai haul dan nasabnya? Gitu Ustaz. Oh, iya. Terima kasih ya. Jadi untuk zakat mal ini hitungannya adalah tahun Hijriah. Jadi haulnya itu berhitungan tahun Hijriah. Dan supaya kita mudah dan supaya kita mendapatkan keberkahan Ramadan, maka start finishnya di Ramadan. Itu cara menghitungnya ya. Jadi bukan di Januari, bukan, tapi di Ramadan. Setiap Ramadan kita hitung. Nah, kalau misalnya bagi yang bersangkutan itu sudah mencapai derajat ataupun nisab setiap, misalnya mohon maaf ya, kalau dia itu seorang pekerja yang dapat gaji berarti kan zakat profesi. Jadi kalau misalnya pendapatannya itu setiap bulannya memenuhi dari standar nisabnya, nisab zakat profesi ini ulama beda pendapat juga. Tapi yang disampaikan oleh pendapat Qaradawi adalah seperti nisabnya pertanian, yaitu kurang lebih 650-an kilogram gabah. Nah, itu tinggal diteruskan berapa ya, kurang lebih 653 kilogram gabah. Kalau kita bisa misalnya kalau 1 kilonya itu misalnya 15.000, tinggal dikalikan ya, pendapatan kita dalam 1 bulan itu sekian, berarti kita berikan zakat itu setiap bulannya berapa persentasenya? 2,5%. Ini memang ijtihad ya, hasil ijtihad ya, bukan 5% atau 10% seperti zakat pertanian, tapi 2,5% saja kita keluarkan setiap bulannya. Kalau misalnya kita tidak mampu sampai ke sana dan baru diakumulasi 1 tahun, itu baru diakumulasi dan kira-kira itu dalam rangka untuk membersihkan harta kita, boleh saja kita akumulasi dari pendapatan yang tiap bulannya. Ini para ulama juga beda, apakah neto atau bruto, itu bedanya luar biasa ya, khilafiyahnya. Kalau kita hitung secara neto, ya betapa banyak kita yang tidak muzaki ya, karena pendapatan kalau dibandingkan pengeluaran semakin rumusnya kan semakin banyak pendapatan semakin banyak pengeluaran gitu ya. Jadi kalau seberapapun, kalau itu adalah semangatnya dalam rangka untuk menjadi muzaki, maka dihitung dengan bruto. Berapapun sebelum dikurangi kebutuhan, maka dikeluarkan zakatnya dulu. Tapi kalau mau hitung neto, ya Allah alam, kalau ijtihadnya seperti itu ya nggak apa-apa kalau dia lebih seret dengan itu ya. Jadi kalau misalnya nggak sampai nisab dalam setiap bulannya, berarti dia akumulasi dalam 1 tahun kira-kira
Dari neto sekian bulan, 12 bulan itu berapa? Nah, dalam 1 tahun itu maka dikeluarkan zakatnya 2,5%. Jadi itulah haul ya. Haul dihitung itu berdasarkan berbasis tahun hijriah, bulan-bulan hijriah, bukan bulan syamsiah atau bulan masehi gitu ya. Jadi tiap Ramadan, monggo bisa dirapel. Oke, Ustaz. Rasanya masih banyak pertanyaan, Ustaz. Tapi nanti kita batasi jam 17.30 ya, Ustaz. Baik, pertanyaan selanjutnya tentang tips and trik bagi wanita yang haid, Ustaz. Ini pertanyaannya ada beberapa. Jadi yang pertama, bolehkah wanita yang haid ikut iktikaf? Nah, bagaimana caranya? Yang kedua, bagaimana tips mendapatkan lalatar bagi wanita yang haid di 10 malam terakhir begitu. Nah, yang ketiga sangkutannya adalah bolehkah meminum pil penunda haid, Ustaz, dalam 1 bulan seperti haji begitu. Oh. Nah, oke, Ustaz, itu hubungannya. Oke. Ya. Jadi untuk wanita ya. Wanita yang haid itu memang tidak boleh masuk ke masjid ya, tidak boleh mendekati masjid. Jadi saya sarankan ya di rumah saja, iktikafnya di musola rumahnya. Maksudnya di rumah yang spesial untuk ada ruangan tertentu dipakai untuk sholat, ya iktikafnya di situ. Nah, itu mudah-mudahan masuk kias analog, itu adalah sebuah masjid ya, versi kita ya, versi kias yang longgar lah gitu ya. Jadi iktikafnya di situ. Atau misalnya ada masjid-masjid tertentu yang terpisah bangunannya antara ruang utama dengan ruangan takmir misalnya yang biasa untuk ibu-ibu, ya mungkin bisa di sana yang memang tidak dipakai untuk sholat ya. Seperti gini, mohon maaf kalau kiasnya ke Masjidil Haram ya. Jadi Masjidil Haram itu antara Masjidil Haram dan Mas'a itu beda statusnya. Kalau orang yang tawaf itu kan di pelataran Ka'bah ya, itu tawaf otomatis kita tidak boleh batal ya. Kalau batal dari hadas kecil harus wudu, apalagi kalau hadas besar nggak boleh tawaf. Nah, kalau kita sedang sa'i di Mas'a itu boleh, walaupun tanpa wudu, artinya batal wudu kita juga boleh. Dan itu Mas'a itu adalah ya sebagian pendapat mengatakan itu adalah tidak termasuk daripada masjid. Apakah boleh iktikaf di situ, kan akhirnya menjadi perbedaan pendapat ya. Itu kalau di sana. Kalau di sini adalah berarti ada ruangan khusus yang untuk ketakmiran biasanya untuk madrasah, untuk CPQ misalnya. Nah, barangkali bisa di situ ya, karena mungkin bukan semata-mata iktikafnya, tapi barangkali ada kajian ya. Para ulama ada dispensasi untuk khusus tholabul ilmi, kajian ilmu. Jika masjid itu nggak ada pelatarannya dan hanya ruangan utama, ada dispensasi wanita yang mens itu bisa masuk. Karena pentingnya tholabul ilmi di situ ya. Pentingnya mencari ilmu sampai ada diskon seperti itu, ada dispensasi. Jadi kalau saran saya tadi, di rumah saja untuk wanita yang sedang menstruasi, tidak pergi ke masjid ya. Kemudian kita niatkan bagaimana cara menghidupkan malam Al-Qadr atau Lailatul Qadar itu kan sebenarnya iktikaf itu bukan satu-satunya ibadah. Ibadah itu masih banyak yang lain. Kita berzikir, tahlil, tahmid, tasbih itu kan juga ibadah. Kita membaca ini khusus ya bagi tilawah untuk masalah tilawah. Memang ada khilafiyah ya. Jadi yang tidak boleh bagi wanita yang haid itu adalah memegang mushaf Al-Quran. Kalau dia murojaah masih ada diperbolehkan. Ya, apal misalnya murojaah bagi hafidhah. Atau jalan tengahnya adalah membaca atau tilawah Al-Quran dari aplikasi HP. Nah, itu boleh karena HP bukan mushaf. Jadi yang tidak boleh adalah memegang mushaf Al-Quran cetakan itu loh. Itu pun yang full ya, bukan yang mutarjam, yang ada terjemahnya pun para ulama masih memperbolehkan. Atau kitab-kitab tafsir ya. Itu kan juga komposisi antara ayat Al-Quran dengan keterangan para ulama, para mufassirin kan juga banyak tafsirnya. Itu pun juga boleh. Nah, artinya ada
kelonggaran-kelonggaran yang bisa kita lakukan membaca Al-Quran lewat aplikasi HP. Nah, HP ini bukan mushaf. Ya. Kalau seandainya HP itu mushaf, kita bawa masuk ke toilet nggak boleh. Kita harus tinggalkan di depan, nanti dicuri orang kan ya. Jadi, tapi kalau ada aplikasi ditutup dulu aplikasinya sebelum masuk toilet ya. Kalau hilang aplikasinya, ganti dengan yang lain, nah baru masuk toilet. Nah, tapi jangan dimasukkan pada saat kita buang air, aplikasinya sambil masuk nggak boleh gitu ya. Jadi ditutup dulu. Nah, itu saya kira bisa jadi sebagai solusi jalan tengah supaya malam Al-Qadar tetap hidup, memperbanyak doa. Jadi sekali lagi, iktikaf bukan ibadah satu-satunya. Masih banyak amal-amal ibadah yang lainnya yang bisa kita lakukan pada saat Lailatul Qadar itu. Terutama dengan banyak doa, banyak zikir, banyak menyebut kalimat-kalimat thayyibah dan lain sebagainya. Allahu a'lam bishawab. Ya, Ustaz. Tadi boleh apa enggak Ustaz memakai pil penudah haid? Oh iya, lupa. Antum lebih paham barangkali ya, para dokter ini. Menurut saya jangan ya. Jangan, karena daruratnya ada kaidah daruratu tuqaddaru biqadariha ya. Sesuatu yang darurat itu diukur menurut kebutuhannya, menurut urgensinya gitu ya. Kalau kita umroh, misalnya bagi jamaah wanita ya, ataupun haji, itu kan memang momentum spesial ya. Karena eman-eman ya, kalau misalnya hitungan waktunya itu pas hari menstruasinya, pas tawaf, nah itu getunnya ya, atau gelonya itu kan luar biasa ya. Jadi kalau untuk keperluan ibadah haji atau umroh itu bolehlah, karena itu darurat betul-betul. Tapi kalau untuk puasa, saya sarankan jangan, karena Pak Dokter lebih tahu lah ya, artinya itu mempengaruhi hormon dan sebagainya. Artinya daruratnya itu tidak terlalu prinsip gitu ya, jadi masih bisa dengan normal yang biasa-biasa itu, tidak perlu memakai pil penunda menstruasi tadi. Allahu a'lam. Ya, Ustaz, mungkin satu atau dua pertanyaan. Kalau satu pertanyaan nanti jawabnya panjang ya, mungkin pertanyaan terakhir Ustaz. Ini terkait dengan pertanyaan ini. Kita sebagai manusia sering terpancing amarah, terutama kita kaum wanita yang sering menggunakan perasaan. Mungkin ada kiat-kiat atau amalan dari Ustaz untuk menahan gejolak emosi, terutama di bulan Ramadan, Ustaz. Ya. Baik ya. Ini yang ahli di bidang psikologi yang jawab ya, barangkali ada di antara antum dokter yang ahli ya. Jadi kalau marah ini kan sebenarnya pembawaan ya. Orang itu kalau menurut ilmu jiwa keislaman itu kan orang marah itu ada 4 ya, ada 4 karakter ya. Ada orang yang cepat marah, cepat sadar ya, cepat hilangnya. Ada orang yang susah marah, susah hilangnya juga. Yang kalau yang baik yang pertama tadi ya, baik ya, maksudnya yang biasa ya. Ada orang yang susah marah tapi cepat hilangnya. Ada yang ini yang paling buruk ini ya, yang cepat marah susah hilangnya. Jadi kalau bisa kita susah marah, kalau sudah marah sebentar hilang. Nah itulah. Jadi kita harus berusaha untuk sabar ya. Orang yang sabar itu insya Allah nanti ada pintu khusus di surga. Surga itu ada 8 pintu. Masing-masing punya nama, di antaranya menurut sebagian ulama ada yang berpendapat yaitu al-kadhimin al-ghaidha wal 'afina minas, orang yang menahan amarahnya, memberi maaf, itu insya Allah akan masuk dari pintu surga khusus untuk beliau, ya, untuk orang ini. Jadi orang yang sabar luar biasa ya. Jadi harus menahan. Kan sudah ada kiat-kiatnya, kalau kita marah dalam keadaan bicara, maka diamlah supaya tidak keluar kalimat-kalimat omel-omelan yang tanpa kita bisa kendalikan ya. Jadi kalau marahnya dalam kondisi bicara, maka diamlah. Kalau marahnya dalam kondisi berdiri, maka duduklah. Kalau dia dalam duduk masih marah, maka berbaringlah. Dan juga kalau kita kondisi marah, maka berwudulah, karena marah itu datang dari setan, dan wudu itulah air yang bisa meredupkan atau bisa mendinginkan setan yang terbuat dari api. Kita hilangkan, kita redupkan dengan air yang dingin, insya Allah akan hilang insya Allah. Jadi cara-cara itu bisa kita lakukan. Kalau marah adalah istighfar ya, marah itu dengan kalimat-kalimat thayyibah, karena marah itu dari setan. Kalau kita istighfar,
Kalau kita ta'awud dengan mengatakan yang baik-baik, insya Allah setannya tidak akan mendominasi kita. Jadi sekali lagi, bagi wanita-wanita yang temperamen, ya ini cobaannya di situ ya, cobaannya di dalam sifatnya. Laisa syadid bisur'ah. Kata Nabi begitu ya, orang yang kuat itu bukan orang yang kuat adu duel ataupun gulat ya, menangan. Walakin syadid man yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat itu adalah orang yang sanggup mengendalikan dirinya pada saat dia marah. Nah, kita ingin menjadi orang yang kuat versi Nabi ya, versi hadis, maka mari kita bersama-sama menahan amarah. Kan dicari dulu sebabnya ya. Marahnya itu kenapa sih? Marahnya itu apakah misalnya anak kita memecahkan piring ya. Kalau dengan marah, apakah piringnya itu kembali utuh ya, kembali satu persatu gitu ya, kembali normal kan? Nah, nanti kalau begitu kita takut belannya, kembalinya kok utuh lagi, nanti jangan-jangan ada makhluk gaib. Jadi kalaupun kita melihat kenakalan ataupun anak kita nggak sengaja memecahkan piring atau gelas, kita marah. Kemarahan itu juga nggak akan mengembalikan kondisi piring atau gelas itu, dan bahkan kemarahan kita bisa melukai hatinya. Pecahnya piring nggak seberapa daripada lukanya hati anak kita karena tersinggung dan takut dengan kemarahan kita. Nah, saya kira itu. Marah pada suami, nah, ngapain? Nah, suaminya kenapa? Sebabnya apa? Jadi dicari dulu sebabnya apa. Kalau soal-soal duniawi, tidak ada hal yang perlu untuk dijadikan alasan karena marah, ya, untuk alasan marah. Tapi kalau alasannya itu akhirat, nah, misalnya Islam dilecehkan, Islam dicaci maki, ya, seperti pendeta Saifuddin Ibrahim yang mencaci maki Nabi Muhammad, kita harus marah. Ya, kita harus marah mempertahankan kehormatan Nabi, gitu ya. Tapi kalau yang dicaci maki mungkin kita sendiri atau mungkin rumah kita, kondisi kita diomongin orang, nggak usah ya, kita tertawa aja ya. Artinya itu bukan urusan mereka ya. Kita nggak perlu marah dengan duniawi ya. Yang perlu kita marah adalah soal akhirat. Nah, saya kira itu. Allah a'lam bishawab. Oke, matur nuwun Ustaz. Jadi kiranya itu pertanyaan terakhir.